In cruce salus, di dalam salib ada keselamatan. Berjumpa kembali saudari dan saudara dengan saya, Pastor Serafin Dhani Sanusi OSC. Hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Markus 8 ayat 34 sampai dengan Markus 9 ayat 1. Sebelumnya marilah kita mohon penyerahan Roh Kudus untuk kita semua agar kita dapat menghayati sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami segala bakat dan karunia, sehingga dengan iman kami mau dan berani mengikuti putramu. Utuslah Roh Kudusmu agar kami sungguh dapat memahami sabdamu dan merenungkannya, sehingga pada akhirnya kami pun mampu untuk melaksanakannya. Ini semua kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata-kata ini sejatinya bukan sekedar ajakan, tetapi sebuah panggilan, bahkan panggilan yang radikal untuk hidup di dalam kekudusan dan pengorbanan. Paus Fransiskus di dalam bukunya berjudul Christus Vivit mengatakan begini, "Orang muda, kalian dipanggil untuk menghidupi Yesus dan dipanggil untuk menghidupi kekudusan." Itulah caranya ketika kita mau mengikuti Yesus dengan memikul salibnya. Saudari dan saudara, salib sering diartikan sebagai simbol penderitaan. Tetapi salib juga sejatinya merupakan simbol dari cinta dan keselamatan. Oleh karena itu, di dalam ordo salib suci,
kata-kata in cruce salus, di dalam salib ada keselamatan, itu senantiasa menjadi pegangan utama. Salib tidak dilihat lagi sebagai sebuah kepedihan, tetapi salib adalah simbol dari Paskah abadi. Karena salib itulah maka ada keselamatan. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa salib pun bisa diartikan sebagai bagian dari penderitaan kehidupan kita. Memikul salib bisa kita artikan sebagai berikut. Pertama, karena iman kita mau ikut di dalam penderitaan Kristus. Karena iman juga kita mau menjadi bagian dari pengorbanan orang lain. Ada nilai-nilai belas kasih, compassion, dari dua kata, com dan passio, dengan dan menderita. Saya bisa merasakan penderitaan Kristus, dan saya pada akhirnya juga bisa merasakan apa yang sedang diderita oleh sesama saya. Dengan demikian, ketika saya mampu merasakan hal tersebut, saya bisa menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, kita harus berani bersikap agere contra. Artinya, kita berani untuk berbeda dengan dunia dalam hal yang jelek. Sementara begitu banyak orang merelativisir tentang korupsi, gak apa-apalah korupsi dikit-dikit, tetapi justru kita harus bersikap agere contra. Korupsi adalah kejahatan, sedikit, banyak, tetap tidak boleh. Menolak godaan untuk hidup dalam dosa dan tetap setia pada nilai-nilai Injil. Itulah yang dimaksudkan dengan memikul salib. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus juga mengatakan soal penyangkalan diri. Penyangkalan diri inilah merupakan langkah pertama dalam mengikuti Yesus. Ini berarti kita harus melepaskan keinginan egois, ambisi yang terlalu kuat, dan segala hal yang menghalangi kita untuk sepenuhnya hidup bagi Tuhan. Menyangkal diri adalah proses yang terus-menerus, bukan proses yang sekaligus jadi. Di mana kita belajar untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Misalnya, kita mau mengurangi kecanduan pada media sosial. Ngeri, saudara. Ada orang yang bisa menghabiskan waktunya hanya untuk menonton TikTok sampai 3, 4, 5 jam dalam sehari. Itu sudah masuk kecanduan. Ada orang yang punya kecenderungan untuk belanja berlebihan. Terus dan terus, sebentar-sebentar paket datang. Padahal apa yang dibeli pun dia tidak tahu. Atau orang lebih mementingkan hal-hal yang membuat dia senang. Penyangkalan diri akhirnya mengajak kita untuk memiliki kemampuan mengendalikan diri. Penyangkalan diri juga bisa kita artikan sebagai kemampuan kita untuk mengampuni.
kita tidak membiarkan dendam atau kebencian menguasai hati kita, tetapi memilih untuk mengasihi. Dendam dan kebencian, saudari dan saudara, itu sungguh-sungguh membuat kita menjadi cepat lelah. Lelah secara fisik, lelah secara batin, lelah dalam pikiran, dan lelah dalam spiritual. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil yang tadi kita dengarkan, Yesus mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maka yang menjadi permenungan kita, sejatinya apa ya yang kita cari dalam hidup kita ini? Apakah kita mencari kebanggaan semu, ataukah kita mencari penghargaan semu, ataukah kita mencari sungguh-sungguh yang lebih dalam, yakni kebahagiaan sejati? Ada juga orang yang bertanya begini, apakah karena iman saya pada akhirnya tidak sukses dalam hidup saya? Saya tidak bisa naik pangkat, saya tidak dapat jabatan karena iman. Saudara dan saudara, kita kembali kepada ajakan Yesus untuk merenung. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi Kristus, ia akan menemukan hidup sejati. Apakah kita mau meninggalkan Kristus hanya demi jabatan, hanya demi harta, hanya demi kesenangan, hanya demi pangkat? Maka kita diajak untuk senantiasa hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani kita. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita membuat prioritas di dalam hidup kita. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh Yesus dan sangat mendalam. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa segala sesuatu yang dia peroleh itu tidak bisa diganti dengan nyawa. Artinya apa? Artinya segala harta benda yang kita miliki, tetapi ketika kita kehilangan jiwa, keselamatan jiwa kita tidak baik, itu semua akan menjadi sia-sia. Maka mari kita mencoba mengevaluasi kembali prioritas hidup kita. Apakah saya terlalu sibuk mengejar karir, mengejar uang, mengejar popularitas, sehingga saya melupakan hubungan intim saya dengan Tuhan, hubungan personal saya dengan Tuhan? Kita juga bisa mengevaluasi bagaimana cara kita menggunakan harta yang ada dalam hidup kita. Apakah kita menggunakan harta kita untuk kemuliaan Tuhan, menggunakan dengan kekuatan yang bisa membantu orang, bukan hanya sekedar kesenangan pribadi kita, sehingga kita menggunakan harta kita bisa untuk membangun kerajaan Allah bersama dengan yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, di akhir Injil Yesus mengatakan begini, dan juga sebagai peringatan kepada kita, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku
di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Yesus juga akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi ceritanya kita udah sampai pintu surga nih, ngetok-ngetok pintu nih. Terus Yesus bilang, siapa lu? Yesus, saya ini loh. Waktu di dunia kamu malu ngakuin saya juga malu mungkin kali ya. Kira-kira kayak begitu. Tapi itu hanya ilustrasi saya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi artinya apa yang diingatkan pada kita? Kita berani dalam situasi apapun, secara militan, berani menjadi saksi Kristus. Kita tidak pernah malu mengakui bahwa kita adalah bagian dari kehidupan Kristus. Sehingga kita juga berani akhirnya hidup jujur, menolak terlibat korupsi, atau kita tidak takut untuk berbicara tentang iman kita kepada orang lain. Dengan demikian, saudari dan saudara, kita juga akhirnya tidak takut menghadapi penolakan. Kadang-kadang orang tahu, Katolik ya, akhirnya orang menjauh dari kita. Kita tidak usah takut dengan itu. Memang iman itu akan selalu menguatkan kita pada saat kita justru mengalami penolakan. Tetapi di sini Yesus tetap mengajak kita untuk teguh dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, di akhir renungan ini saya ingin mengajak saudari dan saudara untuk tetap setia dalam perjuangan iman. Percayalah, meskipun kita menghadapi banyak tantangan, kita tahu bahwa Allah akan senantiasa memenuhi janjinya. In cruce salus. Di dalam salib senantiasa terdapat keselamatan. Ada beberapa pertanyaan refleksi sebagai penutup yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, bagian mana dari menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus yang paling sulit bagi Anda? Mengapa? Apakah saya sulit menyangkal diri? Apakah saya sulit memikul salib? Apakah saya sulit mengikuti Yesus? Kenapa? Apakah nomor 2, apakah salib yang sedang Anda pikul saat ini dapat Anda lihat sebagai bagian dari jalan menuju keselamatan? In cruce salus. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimana Anda dapat menemukan kekuatan dan harapan di tengah kesulitan? Apakah Anda tetap berharap pada Yesus dengan terus memanggul salib Anda? Tuhan memberkati kita semua.